Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Igi Dalit Priwantara, dengan NIM 250 102 0080 dan dari Prodi Informatika. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai UTS dasar-dasar pemrograman, dimulai dari algoritma, flowchart, pseudocode, dan juga Scratch. Oke, tanpa basa-basi lagi, jadi kita akan mulai dari pembahasan algoritma. Jadi saya akan buka algoritmanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari langkah awal dari algoritma. Dimulai dari memulai sebuah program, dan di langkah kedua ditampilkan daftar tipe kamar. Itu di langkah ketiga minta pelanggan memilih tipe kamar dan jumlah kamar yang diinginkan. Di langkah keempat periksa ketersediaan kamar berdasarkan tipe dan jumlah yang dipilih. Nah, di sini akan melahirkan percabangan. Jika kamar tersedia, lanjut ke langkah berikutnya. Jika kamar tidak tersedia, tampilkan pesan kamar tidak tersedia. Apakah Anda ingin mengganti tipe kamar atau membatalkan pesanan? Nah, ini akan menghasilkan percabangan lagi. Dimulai dari jika pelanggan memilih ganti tipe kamar, maka kembali ke langkah ketiga. Jika pelanggan memilih batal, nanti tampilkan pesan bahwa pesanan dibatalkan dan akhiri program. Oke, jika kita akan kembali ke misalnya pelanggan ingin misalnya kamar itu tersedia, nanti kita akan lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima yaitu hitung total biaya kamar berdasarkan tipe kamar dan jumlah yang dipilih. Dan next, di langkah ke-6 minta pelanggan melakukan pembayaran, dan di langkah ke-7 periksa apakah jumlah pembayaran mencukupi. Akan melahirkan percabangan lagi. Jika pembayaran cukup, tampilkan pesan pembayaran berhasil, kamar telah dipesan. Jika pembayaran kurang, tampilkan pesan pembayaran tidak mencukupi, silahkan tambahkan jumlah pembayaran. Dan sistem akan meminta pelanggan untuk mengulangi langkah ini sampai pembayaran mencukupi. Nah, kita akan melanjutkan ke langkah jika pembayarannya itu cukup. Di langkah ke-8, setelah pembayaran mencukupi, tampilkan ringkasan pemesanan, tipe kamar, jumlah kamar, total biaya, dan status pembayaran. Dan di langkah ke-9, program telah selesai atau akhiri program. Oke, jadi segitu saja dari algoritma pemesanan kamar hotel yang sangat amat simple dan juga singkat. Jadi kita akan membahas mengenai flowchart. Oke, flowchart itu tidak ada bedanya dengan algoritma tadi, dan kita akan mulai membahas dari mulai habis itu ke sistem proses. Sistem menampilkan daftar tipe kamar seperti jumlah kamar atau sebagainya. Terus ke langkah berikutnya kita akan memasuki input dari pelanggan untuk memilih tipe kamar yang mana dia mau gitu. Nah, setelah pelanggan itu memilih tipe kamar yang dia pengen, lanjut sistem akan mengecek persediaan kamar, dan kita akan melangkah ke decision atau sebuah keputusan. Apakah kamar tersedia? Jika tidak, nanti akan melahirkan decision lagi. Apakah ingin mengganti tipe kamar? Jika ya, nanti sistem akan mengalihkan ke input pemilihan kamar tadi. Jika tidak,
maka program akan selesai. Nah, jadi kita akan melanjutkan jika kamarnya itu tersedia. Jika iya, sistem akan menghitung total biaya kamar yang dipilih. Terus langkah berikutnya ini akan melanjutkan input dari pelanggan melakukan pembayaran. Di langkah berikutnya program ini akan melahirkan decision baru. Apakah pembayaran cukup? Jika tidak, sistem akan memproses. Jika sistem menampilkan pesan pembayaran tidak cukup, jadi akan balik ke input pelanggan melakukan pembayaran gitu. Nah, jadi kalau misalnya pembayaran cukup, jika ya, sistem akan menampilkan ringkasan pemesanan dan programnya selesai. Oke, jadi segitu aja dari flowchart yang sangat simple dan tidak tertele-tele gitu, atau ya sangat singkat banget dan simple. Oke, nextnya itu saya akan menjelaskan mengenai pseudocode menghitung total score. Sebelum saya membahas mengenai pseudocode, saya akan mengenalkan pseudocode, bahwa pseudocode adalah sebuah bahasa pemrograman yang dimanusiakan gitu bahasanya. Jadi tujuan dari pseudocode ini menurut saya itu kayak buat memahami cara kerja kode itu. Ya iming-iming buat belajar bagaimana kode itu berjalan dan fungsi dari sebuah function itu seperti apa gitu. Jadi ya singkat dari pseudocode itu seperti itu, dan kita akan menjelaskan dari mulainya dulu. Nah, di bagian mulai di sini ada variabel bobot tugas, bobot ujian, dan bobot kehadiran. Jadi variabel ini ibaratnya tuh kayak kita itu menyiapkan sebuah bahan-bahannya untuk bisa kita eksekusi di deklarasinya gitu. Habis itu sistem akan membaca dari variabel tugas, variabel ujian, dan variabel kehadiran, dan akan dideklarasikan di program ini. Oke, kita akan melanjutkan ke deklarasi, dan kita akan memasuki di bagian yang terpenting, yaitu bagian looping. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengapa bisa memakai looping. Karena jika soal itu harus memiliki syarat bahwa nilai itu harus di atas 0 dan juga di bawah 100. Jika melebihi dari nilai dari 100 tersebut atau kurang dari 0 itu, nanti sistem akan menampilkan nilai itu tidak valid gitu loh. Jadi harus menginput ulang nilai tersebut. Jadi ya nilai itu tidak ada kelebihan dan juga kekurangan gitu, dan harus sesuai standar dengan 0 sampai 100. Oke, jadi singkat dari looping tersebut. Jika looping itu kondisinya tuh harus true ya. True-nya itu dari jika nilai kehadirannya itu lebih dari 0 dan juga nilai kehadiran itu kurang dari 100, itu akan menghasilkan hasil yang true gitu. Jika hasilnya true, maka loopingnya itu akan berakhir. Jika tidak, program ini akan mengalami infinite loop, dan juga ya program ini harus dimuat ulang gitu istilahnya. Di sini juga ada tulis, yaitu sebuah istilahnya output dari string gitu. Masukkan nilai tugas 0 sampai 100, dan juga ini adalah input dari user, masukkan nilai tugas gitu. Oke, itu adalah singkat dari sebuah looping. Kenapa kita harus memakai looping gitu ya? Untuk mengecek nilai dari apakah syaratnya itu terpenuhi gitu loh intinya. Oke, itulah adalah singkat dari loopingnya. Terus
kita akan setelah misalnya kita udah menginput nilai dengan benar dan sesuai syarat, loopingnya akan berhenti dan lanjut dengan menghitung skor lah intinya. Menghitung skor dikali dengan variabel bobot tugas, ya begitu. Skor tugas yang kita input tadi dikali dengan variabel tadi, dan begitu seterusnya ditambah juga. Dan ketika hasilnya sudah jadi, nanti akan ditulis di sini jadi outputnya gitu. Tulis hasil hitung skor. Di sini adalah percabangan lagi. Jika skornya itu lebih dari 60, tulisnya selamat kamu lulus. Jika enggak lulus jadinya. Jadi itu adalah syarat dari supaya nilainya tuh lulus gitu. Jadi harus lebih dari 60 supaya biar lulus, itulah istilahnya. Oke, setelah pseudocode tadi, saya akan menjelaskan di bagian Scratch. Jadi ini adalah Scratch saya. Di program Scratch ini saya membuat game yang berjudul Flappy Meow. Jadi game ini tuh kayak terinspirasi dari Flappy Bird, tapi itu saya buatnya tuh lebih simple gitu, karena ya ini program ini tuh lebih berfokus untuk memberikan variabel dan juga percabangan dan juga looping. Oke, saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi dari sebuah balok-balok ini atau sebuah function ini. Jadi kita mulai dari ketika benderanya diklik, nanti kita akan ngeset skornya itu dari 0 dulu, karena kita tahu kalau gamenya itu akan mulai gitu, dan gamenya mulai berarti skornya 0 gitu. Jadi langkah kedua juga switch custom to meow atau ke kucingnya tadi. Contohnya gini. Nah, itu kucing ini itu switch custom dulu, karena nanti saya akan jelaskan mengapa bisa switch custom gitu. Kita akan melanjutkan ke forever. Forevernya adalah sebuah looping ya intinya, dan kita akan melanjutkan ke percabangan. Jika kalau misalnya spasi kita pencet, nanti input akan memberikan nilai Y sebesar 30 gitu, yang artinya itu kita memberikan kucing ini lompat gitu intinya, seperti itu. Oke, terus ulangi terus sampai 2 kali gitu. Dan juga ubah skornya menjadi 1 gitu, dan skornya akan terus menerus menambah gitu istilahnya. Ketika kita lompat, skornya akan menambah terus. Oke, itu singkat dari bagaimana cara kontrol dari playernya gitu. Itu adalah singkat dari kontrol playernya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai decision atau keputusan atau percabangan dari jika player atau meownya ini menyentuh pohonnya ini adalah sebuah entitas enemy bisa dibilang ya, karena bisa membunuh kucing tersebut. Jika si meow ini menyentuh pohon, maka saya akan memberikan suara kucing yang sekarat gitu atau mati gitu. Jika enggak, kucingnya akan memberikan kata-kata coba sampai 1000 skor gitu, supaya player itu termotivasi untuk memainkan game meow ini sampai 1000 skor, padahal kan nggak mungkin gitu loh. Nah, itulah singkat dari keputusan untuk apakah gamenya apakah playernya ini bisa mati gitu loh intinya.
Dan yang terakhir ini adalah gravitasinya ya. Jadi ya kita akan adain physicsnya ya, gravitasinya doang sih physicsnya nih. Jadi singkatnya seperti itu. Gravitasi saya set 5 dan ya seperti itulah. Dan selanjutnya ini adalah program dari pohonnya. Saya akan jelaskan sedikit kenapa bisa pohonnya bergerak. Di sini ada looping. Di sini ada ketika pohonnya itu intinya bisa bergerak gini lah. Dia akan bergerak ke kiri gitu, istilahnya kiri itu dia go to X gitu, 500, dan ya mengulang gitu sampai player menyentuh pohonnya dan programnya berhenti gitu. Dan wow, sorry ya kalau misalnya itu suara. Oke. Terus habis itu ada comment hide juga. Hide ini bermaksud untuk menyembunyikan pohonnya dari bawah gitu. Dan dia akan menunggu sampai 1 detik dan pohonnya akan muncul lagi. Terus saja seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Dia akan hide. Habis itu selanjutnya ketika pohon di atas ini sudah nyampe mentok, nanti pohon di bawahnya akan show lagi. Dan seperti itulah terus. Oke, di pohon kedua juga sama programnya. Ketika ini maksudnya tunggu sampai si player atau kucingnya nih menyentuh pohon dan gamenya akan stop gitu, dan tetap menunggu 1 detik untuk supaya program percabangan ini berfungsi dengan baik gitu. Contoh gamenya seperti ini. Oke. Jadi sepertinya ada kesalahan. Jika saya sengaja untuk kalah dari game ini, hasilnya seperti ini. Player akan meledak dan game akan berhenti dan sound meow-nya itu muncul gitu. Jadi ya singkatnya game Scratch saya seperti ini cukup simple dan juga menantang gitu. Jadi sekian dari saya mengenai penjelasan dari algoritma, flowchart, pseudocode dan juga Scratch. Jika ada salah kata mohon dimaaf, dan saya akhiri dengan bye bye.